Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk pembelajaran dari gambar teknik mesin. Untuk pembelajaran selanjutnya di gambar teknik mesin untuk pertemuan ketiga. Di sini kita akan mempelajari di mana untuk ke bab yang kedua, yaitu memahami jenis dan fungsi garis dalam gambar teknik. Di sini pada buku gambar teknik mesin untuk daftar isi sudah tertera ya. Yang pertama kita untuk penggunaan peralatan gambar teknik. Nah, kita untuk pembelajaran kali ini yaitu memahami jenis dan fungsi dari gambar teknik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mengenal dan memahami jenis garis. Yang kedua yaitu memahami dan menggunakan garis dan ketebalan garis yang disarankan. Di sini ada dua ya, yaitu mengenal dan memahami jenis garis. Dan yang kedua memahami penggunaan garis dan ketebalan garis yang disarankan. Nah, di sini untuk jenis garis. Nah, kita mengenali jenis garis dalam penggunaannya yaitu dalam penggunaannya yang pertama jenis garis dan penggunaan garis. Di sini ada garis gambar, garis gores atau garis strip, garis sumbu, garis tipis, garis bebas, dan garis potong. Nah, ada jenis garis dan penggunaannya. Dan yang ketiga adalah untuk ketebalan garis. Nah, di sini ada standar ketebalan garisnya. Oke, selanjutnya di sini jenis garisnya dan penggunaannya. Untuk tabel jenis garis bisa kita lihat yang untuk A di sini ada garis kontinu ataupun disebut garis gambar. Yang kedua atau B yaitu garis kontinu tipis, atau untuk jenis garis gambar tapi yang tipis ya kontinu. Di sini untuk garis bebas atau tipis kontinu bebas. Yang ketiga, yang keempat yaitu kontinu dengan zigzag. Yang kelima atau E garis gores tebal. Yang keenam yaitu garis gores tipis. Untuk yang E sama F membedakan yaitu antara garis gores tebal sama garis gores tipis. Nah, kita untuk penggunaannya gitu. Ntar Bapak akan jelaskan. Untuk G, garis bergores tipis. Di sini bisa disebut dengan garis sumbu. Untuk di sini garis potong. Untuk H, garis potong. Untuk C, garis sumbu tebal atau garis gores tebal. Di sini bisa disebut garis sumbu tebal. Untuk K, garis bergores ganda tipis. Nah, untuk selanjutnya di sini jenis garis dalam penggunaannya. Yang pertama garis gambar, garis nyata atau garis kontinu. Di sini salah satu garis gambar berupa garis tebal kontinu yang digunakan untuk menunjukkan batas-batas dari bentuk suatu benda, garis tepi dalam gambar. Nah, di sini ada contoh gambar suatu kubus di mana garis gambar di sini menunjukkan ini adalah garis kontinu. Nah, ini disebut garis gambar. Ini disebut garis gambar. Nah, sedangkan ini adalah garis gores atau garis strip. Nah, di sini dimana untuk penggunaannya garis gores atau garis atau yang disebut dengan garis strip dikenal dengan garis strip. Ini merupakan garis yang berbentuk putus-putus. Penggunaannya garis strip tersebut menunjukkan bagian-bagian benda yang tidak terlihat secara langsung. Ini di bagian belakang ya, bagian tidak terlihat. Tetapi ketika gambar 3 dimensi ini
untuk garis yang tidak terlihat kita gambarkan dengan garis gores atau garis strip. Nah, itu adalah salah satu penggunaannya. Untuk yang ketiga, garis sumbu. Nah, di sini dan ketiga, 4, 5, ntar Bapak akan kasih contoh gambar di sini. Nah, kita sebelum ke contoh gambarnya, Bapak akan jelaskan dulu untuk fungsinya dulu atau jenis untuk kegunaannya. Nah, di sini garis sumbu. Nah, garis sumbu ini digunakan sebagai garis referensi dari suatu bidang maupun bentuk. Garis sumbu pada umumnya digunakan untuk menggambar bentuk yang simetris seperti lingkaran, elips, maupun lingkaran dengan ukuran radius atau jari-jari tertentu. Nah, untuk yang keempat, garis tipis kontinu. Nah, garis tipis kontinu, untuk garis tipis ini sama halnya dengan garis tebal kontinu ataupun garis gambar. Nah, garis tipis kontinu berupa garis seperti garis gambar. Sama halnya, yang membedakan dia lebih tipis, namun lebih tipis daripada garis gambar. Untuk yang kelima, garis bebas dan garis zigzag. Di sini yang A itu garis bebas, yang B itu garis zigzag. Nah, digunakan pada bagian-bagian seolah-olah terpotong. Nah, untuk yang A digunakan pada bagian seolah-olah yang terpotong. Selain garis bebas juga digunakan adalah untuk perskalaan gambar. Skala nih, ketika benda tersebut kita skala atau bagian-bagian di skala nih, atau diperbesar. Ketika bagiannya diperbesar, baru ditempatkan yang lain. Contohnya, ntar Bapak akan kasih contoh berupa gambar. Untuk garis zigzag yaitu sama halnya untuk pada garis bebas, tapi untuk garis zigzag ini untuk memperpendek ukuran sebenarnya. Ketika benda tersebut panjang. Nah, di sini fungsi garis zigzag ini adalah untuk memperpendek ukuran tapi tidak merubah ukuran sebenarnya. Nah, selanjutnya ada salah satu contoh penggunaan garis gambar, yaitu penggunaan garis gambar. Nah, di sini garis tebal kontinu seperti halnya pada gambar yang pertama atau pada gambar kubus, garis tebal kontinu. Kita lihat garis tebal kontinu nih. Ini adalah termasuk garis tebal kontinu. Nih, bagian sisi atau garis gambar. Untuk yang kedua, garis tipis kontinu. Nah, lihat nih, di sini ada untuk garis tipis kontinu. Ini bagian yang diarsir. Ini adalah untuk bagian garis tipis kontinu. Garis tipis kontinu nih. Nah, ini untuk nomor sesuai dengan urutan pada keterangan gambar ya, ataupun yang pertama garis gambar itu nomor 1, yang kedua garis gores tipis, yang ketiga garis sumbu, garis tipis kontinu, dan garis bebas. Nah, di sini untuk yang pertama garis kontinu nih, yang kedua untuk garis gambar, untuk garis tipis kontinu ini di nomor 4, garis tipis kontinu. Untuk garis tipis kontinu itu di nomor 4. Nah, di sini ada garis kontinu bebas atau garis bebas. Nah, garis bebas di sini di mana untuk garis bebas menunjukkan bagian dalam. Nah, ini salah satunya. Nah, penggunaan pada garis bebas kita lihat. Garis bebas di sini digunakan untuk bagian-bagian seolah-olah terpotong. Seolah-olah terpotong ya. Di sini contohnya bagian tersebut seolah-olah terpotong. Nah, kita lihat ternyata ada garis kontinu tipis atau garis kontinu tipis. Di sini yang untuk garis gores tipis. Nah, garis gores tipis ini
Oke, untuk di sini ada garis gores tipis. Untuk garis gores tipis di sini kita lihat penggunaannya yaitu untuk dimana garis tersebut terhalang atau tidak terlihat secara langsung. Nah, untuk di nomor 2 di sini untuk garis gores tipis. Untuk nomor 1 yang ini. Ini untuk nomor 4. Ini untuk nomor 5. Ini untuk nomor 2. Ini untuk garis sumbu yaitu nomor 3. Nah, untuk nomor 2 garis gores tipis yaitu dimana untuk penggunaannya garis gores yang tidak terlihat secara langsung. Nah, ini bagian ke dalam nih. Pada gambar 3 dimensinya dimana garis gores tipis ini tidak terlihat secara langsung. Dan yang terakhir yaitu garis sumbu. Untuk di nomor 3 garis sumbu ini garis dimana untuk menunjukkan suatu garis untuk titik sumbu suatu lingkaran. Nah, suatu lingkaran kita contohkan untuk diameter dari suatu produk, diameter A yaitu contohnya diameternya itu adalah 60 mili. Nah, garis sumbu di sini adalah titik pusat di mana suatu lingkaran. Berapa sih untuk titik pusat antara diameter 60-nya? Berarti di diameter 30 atau di jarak 30. Nah, dari sini ke sini 30, dari sini ke sini 30. Nah, itu adalah untuk penggunaan garis. Dan yang keenam adalah garis potong. Di mana garis potong di sini merupakan garis dengan ujung-ujung yang ditebalkan, bagian ujung yang ditebalkan. Berarti bagian ujung sini, bagian pertama nih ditebalkan, bagian ujung pada siku-siku di sini ditebalkan, bagian siku selanjutnya ditebalkan, dan yang terakhir adalah ditebalkan pula. Nah, garis potong untuk menjelaskan jalur pemotongan pada suatu benda kerja. Nah, contohnya di gambar 3 dimensi. Untuk gambar 3 penggunaan garis potong. Nah, di sini adalah jalur di mana jalur pemotongan suatu produk. Ketika produk tersebut dipotong, ini adalah bagian yang terpotong. Yang diarsir ini adalah bagian yang terpotong. Bagian dalam yang terpotong. Nah, untuk bagian dalam yang terpotong di sini menggunakan garis tipis kontinu atau garis gambar tipis. Nah, ketika kita lihat gambar 2 dimensinya, bagian atas dan bagian depan ini adalah contohnya dari titik A ketemu titik A. Ini adalah salah satu titik potongan atau garis potong suatu produk ketika dilihat di pandangan atas. Ketika kamu lihat di atas, benda kerja dari atas di sini. Nah, ini adalah pandangan atasnya. Kemudian di pandangan depan, ketika benda kerja yang sudah dipotong, ini adalah benda kerja yang sudah dipotong. Nah, terlihat dari pandangan depan ada garis kontinu, garis tipis kontinu, garis sumbu, garis tipis kontinu. Nah, kita lihat untuk gambar untuk pandangan depan dan pandangan atas dari hasil pemotongan garis potong tersebut. Oke, selanjutnya yaitu adalah ketebalan garis. Ketebalan garis tergantung dari dimana penggunaan contoh garis dari A sampai G tergantung dari ukuran kertas yang digunakan antara A4 sampai A0. Di sini tentunya ada A5 juga. Untuk A5 jarang digunakan yaitu A4. Kita gunakan A4 sampai A0. A4 dia menggunakan untuk ketebalan garis dari contohnya. Saya untuk contohnya Bapak kasih contoh yang pertama untuk garis gambar atau garis tebal kontinu.
garis gambar yang nampak. Ini ada contoh garis, jenis garisnya, penggunaan garis. Nah, di sini untuk ukuran kertas yang digunakan atau tebal garisnya sesuai dengan ukuran kertas. Bapak kasih contoh untuk A, untuk garis gambar. Yaitu untuk A4 sampai A2 dia menggunakan ketebalan garis 0,5. Di mana menggunakan atau kalian mendapatkan tebal garisnya itu di pensil atau menggunakan rapido dengan ukuran 0,5. Standar ukuran pensil tersebut yaitu 0,5. Untuk A1 dan A0 yaitu 0,7. Nah, untuk mempersingkat waktu yaitu untuk G. Untuk G atau garis sumbu. Garis sumbu suatu produk atau garis tebal atau garis titik. Di sini menunjukkan permukaan yang harus memenuhi persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus apa ya? Untuk khusus itu contohnya pada gambar ini. Nah, di sini salah satu garis sumbu harus menggunakan garis sumbu dengan ketebalan untuk A4. Contohnya untuk A4 yaitu ketebalan 0,5. Contohnya pakai kertas A4 nih. Dia menggunakan ketebalan 0,5. Untuk A4 sampai A2. Untuk A1 sampai A0 dia menggunakan ketebalan 0,7. Ketebalan di mana? Nih, ketika kalian gambar untuk garis sumbu, nah ketebalannya itu ketika kamu menggunakan kertas A4 sampai A2, ketebalannya itu menggunakan pensil ataupun rapido dengan ketebalan 0,5. Nah, garis sumbu. Nah, untuk materi pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Nah, untuk hadiahnya di sini ada tugas rumah. Untuk PPJ kali ini untuk tugasnya yaitu yang pertama untuk pembuatan tabel klasifikasi jenis garis. Nah, dengan mencantumkan penggunaan dan ukuran ketebalannya. Buatlah tabel klasifikasi jenis garis dengan mencantumkan penggunaan dan ukuran ketebalannya. Nah, untuk tugasnya bisa dikirimkan melalui WA atau dikirim ataupun diletakkan di sekolah, dikasih ke guru PK atau ke wali kelasnya masing-masing. Sekian untuk pertemuan kali ini. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.